Salam saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Rut pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Hidup yang memberi dampak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 1 dari kitab Rut, kita mendapatkan sebuah kisah tentang seorang perempuan bernama Naomi. Kehidupannya sangat memprihatinkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kisah ini menceritakan bahwa dia kehilangan suaminya ketika mereka ada di tanah rantau, yaitu tanah Moab. Dia juga mengalami duka yang bertubi-tubi, bukan saja suaminya, tetapi kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, juga meninggal dunia. Kini dia hanya tinggal bersama kedua menantunya, Orpa dan juga Rut. Dan dia menyuruh kedua menantunya, Orpa dan juga Rut, supaya mereka juga kembali kepada orang tuanya, kembali kepada bangsanya, yakni bangsa Moab. Apa yang terjadi? Rut tetap berpaut kepada Naomi. Dia tetap tidak meninggalkan Naomi sekalipun dipaksa berulang-ulang. Sedangkan Orpa, dia kembali kepada orang tuanya di tanah Moab. Singkat cerita, dari kisah ini Naomi bersama Rut kembali ke tanah Bethlehem, dan di sana mereka tinggal, bahkan mereka mendapatkan kebahagiaan di sana. Saudara yang terkasih, ada pelajaran-pelajaran yang Naomi tunjukkan bagi kita yang juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, dalam kondisi hidup yang sangat pahit, dia tidak meninggalkan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bagi dia mendapatkan banyak yang pahit. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi apa? Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan Tuhan. Saat itu dia ada di tanah Moab. Bisa saja dia pergi meninggalkan Allah. Dia menyembah kepada berhala, kepada Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang Moab, oleh bangsa-bangsa Moab. Tetapi itu dia tidak lakukan. Dia tetap berpaut kepada Allah sekalipun kehidupannya begitu pahit yang dia rasakan. Dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Allahnya sanggup menolong. Allahnya sanggup untuk memberikan kepadanya kekuatan sehingga dia mampu melewati semua itu. Naomi juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa duka yang dia alami pun dia tetap mampu untuk membawa orang lain mengenal Allah secara benar. Kalau kita melihat di dalam ayat 16 dan ayat 17, di sana ada pernyataan yang begitu luar biasa dari seorang Rut, seorang Moab yang tadinya tidak mengenal Allah secara benar. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana kamu mati, di situ juga aku mati. Kiranya Allah menghukum aku kalau aku tidak melakukan yang baik kepadamu. Saudara, ini pernyataan iman yang luar biasa dari seorang Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dia bisa punya pernyataan iman demikian? Pastinya dia dapatkan itu melalui pengajaran yang Naomi berikan kepadanya. Saudara yang terkasih, hal yang begitu indah yang Tuhan buat bagi seorang perempuan yang bernama Naomi. Dia memberi dampak yang baik bagi menantunya, bagi hidupnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai orang percaya? Ketika Tuhan izinkan suatu kepahitan hidup terjadi, suatu penderitaan hidup terjadi, apakah kita tetap bertahan untuk berpaut kepada Tuhan? Ataukah kita pergi meninggalkan Tuhan, mencari keamanan kita, mencari kesejahteraan kita melalui dunia ini, melalui orang-orang
di dunia ini. Belajarlah dari Naomi, tetap berpaut kepada Tuhan. Karena jika Tuhan izinkan itu terjadi, di akhir daripada itu ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan. Kalau mungkin tidak ada kebahagiaan yang saudara dapatkan di dunia ini, pastilah ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, kebahagiaan sejati diam bersama dengan Kristus di surga. Kita juga perlu belajar bahwa di tengah-tengah kondisi kita seperti apapun, kita harus membawa orang lain untuk mengenal Allah yang benar. Dan Allah yang benar yang akan kita sampaikan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki hidup yang berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh belajar dari teladan hidup tokoh Naomi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.